Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Francisca dengan NIM 05051282328042. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asmi Afriansa, SPI, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang telah saya buat yang berjudul Ekosistem Laut Dalam. Yang pertama itu adalah latar belakang. Ekosistem laut dalam adalah ekosistem yang berada di bagian laut yang paling dalam, yaitu di palung laut, yang tidak dapat dicapai oleh sinar matahari. Ekosistem laut dalam mencakup area yang terletak di bawah zona fouting, biasanya lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Kondisi lingkungan yang ekstrim seperti tekanan tinggi, suhu rendah, dan kegelapan total menjadikan ekosistem ini unik. Karakteristik ekosistem laut dalam yang pertama itu ada kedalaman dan zona. Kedalaman dan zona terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada mesopelagik, yang kedalamannya itu mencapai 200 hingga 1000 meter. Pada mesopelagik ini masih terdapat sedikit cahaya dan sebagai tempat berbagai spesies migrasi. Yang kedua, batipelagik, yang kedalamannya itu mencapai 1000 hingga 4000 meter. Pada batipelagik ini sudah gelap dan dingin dengan tekanan tinggi. Yang terakhir itu abisal, yang kedalamannya mencapai 4000 meter lebih. Terletak di dasar laut, suhu sangat rendah. Karakteristik yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada tekanan. Tekanan ini bisa mencapai 1000 kali lebih besar daripada di permukaan. Yang kedua itu ada suhu. Suhu rata-rata antara 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Nah, di ekosistem laut dalam ini pastinya memiliki flora dan fauna, yaitu yang pertama ada bagian dataran abisal. Dataran abisal terletak di kedalaman 3000 hingga 6000 meter di bawah permukaan laut. Dataran abisal merupakan habitat bagi lobster, jongkok, udang merah, dan berbagai spesies teripang, seperti pada gambar ini. Yang kedua yaitu ventilasi hidrotermal. Ventilasi hidrotermal merupakan daerah permukaan air laut dan magma yang mengeluarkan air kaya mineral. Lingkungannya gelap, panas, dan beracun bagi berbagai spesies, sehingga tidak ditinggalkan oleh ikan. Namun, ventilasi hidrotermal tetap ditinggalkan oleh mikroorganisme seperti kerang, remis, udang, lobster, dan gurita. Adapun peran ekosistem laut dalam, yang pertama itu regulasi iklim. Regulasi iklim menyimpan karbon dioksida, membantu mengeluarkan iklim global. Yang kedua itu ada sumber daya. Nah, sumber daya ini berpotensi eksplorasi sumber daya laut seperti mineral, misalnya nodul polimetalik, dan energi, misalnya minyak dan gas. Yang terakhir itu ada penelitian ilmiah, yaitu tempat penelitian untuk memahami proses biokimia dan adaptasi organisme. Di ekosistem laut dalam tentunya juga memiliki ancaman. Nah, di antara ancamannya itu, yang pertama itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut dapat meningkatkannya suhu dan keasaman laut sehingga dapat mengancam spesies dan habitatnya. Yang kedua itu ada penangkapan ikan berlebihan. Dalam praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan dapat mengganggu populasi ikan dan keseimbangan ekosistem. Yang terakhir itu ada polusi laut. Polusi laut ini seperti limbah plastik dan bahan kimia sehingga dapat mencemari ekosistem dan berdampak pada kesehatan organisme. Nah, upaya yang dapat kita lakukan atau konservasi, yang pertama itu pengelolaan berkelanjutan. Dengan menetapkan zona perlindungan laut untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua itu penelitian dan pemantauan, seperti riset berkelanjutan untuk memantau perubahan lingkungan dan dampak manusia. Yang terakhir itu adalah kesadaran publik, seperti mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekosistem laut dalam dan dampaknya terhadap kehidupan. Jadi, dapat kita simpulkan ekosistem laut dalam merupakan sistem yang kaya akan keanekaragaman hayati dan organisme unik yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim, seperti tekanan tinggi dan kegelapan. Sistem ini berperan penting dalam regulasi iklim global dan siklus nutrisi, serta menyediakan sumber daya berharga bagi manusia. Namun, ekosistem ini menghadapi ancaman serius dari aktivitas manusia, termasuk penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran.
Oleh karena itu, upaya perlindungan dan konservasi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem laut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.